Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Seorang WNI yang merupakan konten kreator di Swiss, Syarif Zapata, membuat vlog mengenai Sungai Are di kota Bern, Swiss. Syarif menggambarkan kondisi Sungai Are saat ini dan berbagai sarana penunjang bagi warga dan turis yang ingin berenang di Sungai Are. Selengkapnya saat ini sudah bergabung Syarif Zapata melalui sambungan Zoom. Halo Syarif. Halo Kak Sufia, selamat sore. Selamat sore. Syarif saat ini masih di kota Bern atau sudah berpindah lokasi? Saya udah pulang ke rumah ke kota Basel. Oke, kemarin membuat vlog di Bern ya, di Sungai Are. Bagaimana sih sebetulnya kondisi arus Sungai Are pada akhir bulan Mei ini, Syarif? Sebenarnya arusnya masih seperti biasanya Sungai Are yang saya kenal, cuman suhu udara dan suhu airnya masih cukup dingin kalau menurut saya ya. Jadi saya yang biasa berenang di Basel, di sungai juga, itu mikir 2 kali kalau mau berenang di Sungai Are sekarang. Apakah memang kalau warga lokal sana juga berpikir demikian, Syarif? Memang masih sedikit sekali warga lokal yang berenang di Sungai Are pada waktu ini? Ya, jadi waktu-waktu ini memang penduduk lokal masih jarang yang berenang. Ada beberapa memang ada orang-orang tertentu yang bahkan berenang sepanjang tahun, bahkan di musim dingin. Tapi kalau mayoritas warga lokalnya itu mungkin berenangnya baru bulan Juli, bulan Agustus ya. Oke, karena saat ini suhu airnya masih dingin ya. Kalau Syarif gambarkan di vlog itu seperti air dimasukkan ke dalam kulkas begitu ya. Syarif, kita juga sedang memutarkan vlog yang Syarif unggah di YouTube Syarif ya. Kalau dilihat di situ kan di awal sepertinya sarana informasi bagi warga lokal maupun bagi wisatawan yang ingin berenang di Sungai Are cukup lengkap ya. Bisa diceritakan nggak sarana informasi atau kelengkapan apa saja sih yang dimiliki, yang disediakan di sana jika ada wisatawan asing terutama yang ingin berenang di Sungai Are? Ya, sebenarnya jadi tempat-tempat yang populer yang dipakai untuk berenang itu namanya Marzilibad, itu semacam kayak kolam berenang terbuka, dan di situ juga ada penjaganya, ada lifeguardnya. Jadi misalnya orang wisatawan, turis asing mau berenang, biasanya harus memilih lokasi yang memang populer gitu, jangan cari lokasi yang eksotis ya. Jadi kalau kita milih di lokasi yang populer itu memang informasinya ada banyak. Jadi ada kayak papan untuk informasi apa-apa aja rules-nya yang harus diperhatikan. Sama ada juga kayak board yang digital yang memberi informasi suhu air, terusnya apakah kanalnya dibuka atau enggak dan sebagainya. Juga ketika saya lihat kalau jalan itu ada semacam slogan Are, dari nama Are sungainya, Are You Safe, itu juga ada di situ. Dan menurut informasi yang saya baca juga pemerintah Are juga pemerintah kota Bern juga ada kampanye, jadi pakai selebaran untuk memperingati wisatawan akan risiko dan bahaya berenang di Sungai Are. Jadi memang cukup lengkap kalau menurut saya pribadi. Dari infrastrukturnya juga lengkap juga ya, ada pelampung dan sebagainya macam. Oke. Kalau di vlognya Syarif kan itu digambarkan titik populer yang menjadi biasanya titik keberangkatan ya. Kalau mau berenang tuh mulainya dari situ lokasi populernya. Tapi sebetulnya ada tidak titik-titik lain yang mungkin tidak sepopuler yang biasanya digunakan warga di sana untuk mulai berenang. Dan mungkin di lokasi itu tidak lengkap informasinya. Ya, jadi sebenarnya kalau di vlog itu saya kan ada bilang ada jembatan di mana yang orang disarankan untuk sudah keluar seandainya berenang di situ. Jadi selepas jembatan itu ada semacam perbelokan, kalau kita bisa lihat di Google Maps itu perbelokan air, dan di situ cukup berbahaya. Bahkan orang warga lokal bilangnya sangat berbahaya. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan warga lokal situ, seandainya kita berenang kita harus segera keluar dari sebelum jembatan, dan seandainya mau mencoba melanjutkan itu kita harus ya jalan kaki di titik berikutnya yang lebih aman gitu. Jadi nggak sepanjang sungai itu semua titiknya aman dan bisa dipakai untuk berenang. Oke, tidak sepanjang sungai itu titiknya aman, tapi kira-kira untuk wisatawan asing apakah informasi seperti ini bisa dengan mudah diketahui dari misalnya informasi dengan menyediakan bahasa Inggris, atau apakah mudah begitu untuk diketahui, dipahami oleh wisatawan asing yang belum pernah berenang di Sungai Are? Iya, kalau mudah mungkin saya nyoba memposisikan diri saya sebagai turis langsung dari Indonesia mungkin agak susah ya.
Karena untuk bisa berenang di sungai yang dengan arus yang seperti itu di Are itu, kita harus punya trik-trik di mana kita bisa untuk keluar dari sungai dengan tepat gitu kan. Dan itu salah satu titik yang hal yang kritis buat saya. Nyemplungnya mudah tapi keluarnya itu yang agak susah karena arusnya deras, jadi kita harus sudah tahu sebelum kita mau naik mungkin 20 meter atau 30 meter sebelumnya kita harus sudah memutuskan untuk menepi. Dan biasanya karena arusnya deras itu nggak semua orang paham gimana caranya. Dan informasi ini yang menurut saya mungkin susah juga digambarkan secara teks ya atau secara Iya. tertulis gitu. Jadi makanya saran saya harus tanya warga lokal memang sih. Iya, di vlog Syarif mengatakan ya kalau bisa kalau mau berenang pun disarankan untuk mengajak warga lokal. Apakah memang sebegitu dalam tanda kutip berbahayanya kalau misalnya kita yang belum pernah sama sekali berenang di Sungai Are, berenang begitu saja tanpa didampingi oleh warga lokal atau orang yang sudah tahu medannya, apakah bisa dibilang berbahaya? Ya, kalau dibilang berbahaya enggak juga sih Mbak ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Karena ibaratnya kayak gini, kalau saya mau naik Rinjani misalnya dan itu bukan musimnya pendakian, kalau saya sebagai turis asing yang tidak tahu lokasi, saya juga mikir 2 kali untuk mendaki gitu kan. Jadi sebenarnya masih dalam batas wajar-wajar aja sih. Masih dalam batas wajar. Oke. Tapi ada tidak misalnya guard atau safety orang yang bisa ditanyai ya tentang Sungai Are ini, di mana sebetulnya kalau kita mau berenang lokasi yang kira-kira aman itu di mana? Bisa tidak ada tidak orang yang untuk kita tanyai atau mungkin orang yang memang terus menjaga keselamatan, keamanan bagi orang-orang yang berenang di Sungai Are? Ya, jadi selain di papan informasi tadi yang ada tulisan, ada informasi kontaknya, juga ada tentunya lifeguard yang saya bilang tadi di Mart Silibat, yang juga nungguin kolam berenang di sekitar situ ya. Jadi itu orang tersebut bisa kita mintain informasi. Tapi menurut saya yang lebih menarik kalau kita wisatawan dan kita pengen mendapatkan suasana yang lebih suasana warga lokal yang khas gitu, sebaiknya tanya langsung ke warga lokal di sana karena orang-orang Swiss itu memang juga ramah sekali. Kalau kita tanyain mereka sangat bersedia untuk membantu memberi informasi dan rata-rata orang Bern kemungkinan besar sudah pernah minimal sekali berenang di situ ya. Ya, cuma mungkin pada saat ini memang masih sedikit ya orang lokal yang berenang. Betul. Pada musim akhir Mei ini karena suhu airnya tadi masih dingin. Terakhir, Syarif kalau dilihat di vlog itu kan kamu juga menggambarkan ada pegangan besi gitu ya, titik-titik di mana orang itu kalau sudah selesai naiknya itu naik kembali ke darat itu lewat situ. Nah, apakah titik-titik untuk kembali ke darat itu dengan pegangan besi itu tersedia di banyak lokasi? Iya betul, jadi sepanjang vlog itu memang ada semacam tangga-tangga seperti yang digambarkan dan itu ada di beberapa lokasi. Jadi ada lokasi pertama yang ada di vlog itu juga yang ada tulisannya harus belok ke kiri dan ada juga lokasi terakhir di tempat memang yang ada lifeguardnya juga bahkan. Jadi ada di banyak tempat sih di sepanjang sungai Are itu untuk keluar. Oke, baik kalau begitu terima kasih sekali lagi karena vlog yang dibuat oleh Syarif Zapata ini sangat membantu kita ya untuk menggambarkan bagaimana kondisi di Sungai Are. Terima kasih juga atas tadi pesan-pesannya, catatan-catatannya kalau mau berenang sebaiknya pada waktu apa. Terima kasih Syarif Zapata sekali lagi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.